Patirto Utomo dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah 8 Maret 1930. Patirto mempunyai kehidupan yang sangat sejahtera dalam berbagai hal apapun, terutama dalam segi finansial, karena kedua orang tuanya merupakan pengusaha susu sapi dan juga pedagang ternak. Karena di Wonosobo tidak ada SMP, maka Patirto harus bersekolah di Magelang yang berjarak sekitar 60 km dari kota kelahirannya. Perjalanan itu ditempuh hanya dengan menggunakan sepeda. Lulus SMP, Patirto melanjutkan sekolah SMA-nya di Malang. Masa remaja Patirto pun dihabiskan di kota tersebut sampai dirinya bertemu dengan calon istrinya yang bernama Lisa. Setelah lulus SMA, selama 2 tahun Patirto kuliah di Universitas Gadjah Mada yang ada di Surabaya. Selama dalam kondisi setengah menganggur, Patirto mengisi waktu luangnya dengan menjadi wartawan Jawa Pos dengan tugas khusus meliput berita-berita pengadilan. Karena kuliahnya yang tidak menentu, akhirnya Patirto memutuskan untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. Di Jakarta sambil kuliah, Patirto bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Sebagai wartawan, Patirto Utomo menggunakan nama Aqua. Pada tahun 1954 setelah lulus SMA di Malang, Ibu Lisa masuk ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Jakarta. Sambil kuliah, Ibu Lisa bekerja di British American Tobacco. Sayangnya, Ibu Lisa gagal dalam ujian kenaikan tingkat dan kemudian memutuskan untuk berhenti kuliah. Sebagai sambilannya, kemudian Ibu Lisa mengajar bahasa Inggris di Batu Ceper dan menjadi guru SD di Regina Pacis. Di saat seperti itulah Ibu Lisa kemudian dilamar oleh Patirto dan menikah pada tanggal 21 Desember 1957 di Malang. Singkat cerita, pada akhir tahun 1959 Patirto terkena musibah. Dia diberhentikan sebagai pimpinan redaksi Sinpo. Akibatnya, sumber keuangan keluarganya menjadi tidak jelas. Namun akibat peristiwa itulah Patirto memiliki kemauan yang bulat untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sementara itu, Ibu Lisa berperan sebagai pencari nafkah sehari-hari. Di samping mengajar bahasa Inggris, Ibu Lisa juga membuka usaha catering. Patirto pun tidak tinggal diam. Di sela-sela belajarnya, Patirto membantu istrinya untuk memasak di dapur. Singkat cerita, pada bulan Oktober 1960, Patirto berhak menyandang gelar sarjana hukum. Setelah lulus, Patirto langsung melamar ke Permina yang merupakan cikal bakal Pertamina. Memiliki jabatan yang lumayan di perusahaan besar, membuat Patirto sering bepergian ke luar negeri. Bahkan, jika dihitung 9 bulan dari setahun, dia habiskan waktunya untuk tinggal di luar negeri. Karena terbiasa melancong ke negeri orang, Patirto memiliki pengetahuan yang luas tentang kehidupan di luar Indonesia. Salah satunya, Patirto memahami kalau bule ternyata tidak terbiasa minum air sumur yang direbus. Bule hanya terbiasa minum air bersih yang steril. Pengetahuan Patirto tentang kebiasaan minum bule ini diperkuat dengan kejadian fatal yang menimpa kliennya. Jadi, pada saat itu, tepatnya di tahun 1971, dirinya ditugaskan melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan perwakilan Amerika di Jakarta. Pertemuannya hampir berantakan karena istri salah satu delegasi mengalami diare akibat meminum air sumur yang direbus. Hasil pemeriksaan, air yang dikonsumsi ternyata kurang bersih. Nah, karena kejadian itulah Patirto mempunyai ide untuk memurnikan air dan kemudian menjualnya dalam kemasan. Awalnya Patirto tidak mengerti cara pemurnian air. Lalu kemudian Patirto menyuruh sang adik yang bernama Slamet Utomo untuk magang di Polaris. Diketahui Polaris merupakan perusahaan air minum yang sudah 16 tahun berdiri di Thailand. Singkat cerita, setelah magang sambil mencari ilmu, Slamet Utomo akhirnya pulang ke Indonesia. Dengan berbekal ilmu dari sang adik dan dengan modal 150 juta, Patirto langsung mendirikan pabrik aqua pertama pada tanggal 23 Februari 1973 di Bekasi. Namanya pada saat itu masih PT Golden Mississippi, karyawannya pun masih 38 karyawan, dengan jumlah produksi yang terbatas yaitu 6 juta liter per tahun. Di awal berdirinya nama produk yang dijual adalah Puritas atau Pure Artesian Water. Kemudian atas masukan seorang konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura, menyarankan agar menggunakan nama Aqua, karena nama Aqua mudah diucapkan dan mudah diingat. Patirto pun menyukai nama yang diusulkan tersebut. Selain bermakna air, nama Aqua sebenarnya tidak asing bagi Patirto. Karena Patirto Utomo sendiri sering memakai nama samaran Aqua yang bunyinya mirip dengan Aqua semasa dia masih menjadi pemimpin redaksi harian Sinpo. Nama Aqua sendiri diambil dari nama aslinya yaitu Kwa Sien Bio.
Singkat cerita, setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta sedang naik daun. Sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan rasa bisa dianggap sebagai gagasan yang sangat gila. Bayangkan saja, saat aneka merek minuman menawarkan minuman berasa yang dianggap baru dan menarik, Aqua justru menawarkan air putih yang bisa didapatkan sendiri di rumah. Dengan persaingan yang berat serta masyarakat yang belum sadar dengan konsep Aqua yang menawarkan air putih steril serta sehat dan bukan air minum biasa, Aqua terus-menerus mengalami kerugian setiap bulannya. Pak Tirto bahkan harus nombok 5-6 juta setiap tahunnya untuk membayar gaji karyawan. Sehingga pada bulan Oktober 1977 diadakan rapat untuk memutuskan nasib Aqua. Keputusan dalam rapat itu yaitu jika jumlah penjualan tidak kunjung membaik, maka Aqua akan ditutup pada bulan Januari 1978. Di saat genting inilah kepala penjualan yang merupakan anak kandungnya Pak Tirto mencoba turun ke jalan untuk menawarkan produknya. Penjualan door-to-door dilakukan dan bahkan sampai memberikan Aqua secara gratis. Dan hasilnya, masih banyak yang menolak meskipun diberikan secara gratis. Bayangkan saja, dikasih secara gratis aja mereka tidak mau. Karena pada saat itu, Aqua air dalam kemasan dianggap sangat aneh oleh masyarakat. Nah, saat keadaan krisis inilah anak kandungnya Pak Tirto yang merupakan kepala penjualan memiliki ide yang tak biasa. Ia menyarankan untuk menaikkan harga jual Aqua dari Rp75 menjadi Rp175. Kenaikan harga yang hampir 3 kali lipat ini bertujuan untuk menyeimbangkan harga Aqua dengan harga produk serupa di luar negeri yang mencapai Rp350. Selain itu, harga yang tidak terlalu murah juga akan membangun kepercayaan konsumen secara perlahan dan mulai melihat Aqua sebagai produk premium dan bukan air putih biasa. Ide tersebut pun berhasil, sehingga di bulan Desember 1977 penjualan Aqua naik menjadi 3 kali lipat. Pada saat itu, Aqua benar-benar diterima di kalangan lokal dan tak pernah absen di ajang olahraga internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Aqua juga banyak diiklankan di TV-TV yang memunculkan stigma jika Aqua adalah minuman atlet, yang berarti Aqua adalah minuman sehat. Oke guys, mungkin itu saja kisah kali ini. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.